Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur semua proyek Disney yang kita nantikan di tahun 2021. Now, to restore peace, I must find the last dragon. For me, that's a game I don't want to stop playing. Hey, I need to find a way to keep my friends inside for the next few hours. Untuk daftar ini, kita akan melihat proyek Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, dan 20th Century Studios yang telah diumumkan untuk tahun 2021. Selain film dan serial, daftar ini juga akan mencakup atraksi taman hiburannya. Tentu saja karena masalah tahun 2020 masih ada, perlu diingat kalau beberapa tanggal ini bisa berubah. Proyek Disney manakah yang paling kamu nantikan? Beritahu kami di kolom komentar. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Star Wars Galactic Star Cruiser. Tanggal rilis to be announced 2021. For the first time, we're going to invite guests to become the hero of their own Star Wars adventure. Memperluas brand Star Wars, Hotel Disney World ini sedang dibangun di dekat Galaxy's Edge di Hollywood Studios. Galactic Star Cruise memberi pengalaman yang 100% imersif dan realistis yang akan bikin para pengunjung merasa seolah-olah beneran ada di kapal Star Wars selama 2 malam. Ada latihan Jedi dan juga kepala pelayan droid, Remy's Ratatouille Adventure. Tanggal rilis to be announced 2021. Disneyland Paris wajib banget nih dikunjungi lagi, terutama karena adanya wahana baru yaitu Ratatouille. Ini adalah wahana gelap 3D berdasarkan film Disney Ratatouille. Awalnya direncanakan pada Oktober 2020, tapi masih dalam pembangunan. They don't just survive, they discover, they create. I mean, just look at what they do with food. Saat wahananya selesai, akan terasa beneran di pavilion di Prancis. Night at the Museum, Kamondra Rises Again. Tanggal rilis to be announced 2021. Hey, it's getting late. You ready to go home? Nope. Night at the Museum adalah salah satu dari banyak franchise blockbuster yang diperoleh Disney dalam akuisisi Fox. Film Disney Plus ini mengambil franchise dari live action sampai animasi CGI. Ini juga melihat Satpam Malam Larry memberikan senternya kepada anaknya sendiri, Nick, yang akan bekerja sama dengan beberapa tokoh sejarah yang sudah dikenal untuk menghadapi Kamundra lagi. Well, now begins the era of Kamundra, because I have come back. Never mind, just hand me the tablet. Sneakerella, tanggal rilis to be announced 2021. They're made of glass. Yes. And you find that really comfortable. Disney sudah menyelesaikan beberapa adegan Cinderella, tapi Sneakerella menukar sepatu kaca dengan sesuatu yang lebih modern. Dengan lagu-lagu pop dan hip-hop, suasana perkotaan, dan adanya sneaker culture, film Disney Plus ini dibintangi oleh Lexi Underwood dari Little Fires Everywhere, dan juga bintang NBA John Sally. Series Cassian Andor yang belum ada judulnya, tanggal rilis to be announced 2021. Dan Mandalorian telah sukses besar untuk Disney Plus, dan spin-off Cassian Andor ini jadi tontonan yang harus ditonton oleh semua penggemarnya. Diego Luna mengulangi perannya sebagai petugas intelijen yang pertama kali muncul di Rogue One. Rebellions are built on hope. Karena film itu berakhir dengan kematian dia, serial live action ini tentu saja akan menjadi prequelnya, lengkap dengan suasana menjadi mata-mata. The Falcon and the Winter Soldier, tanggal rilis TBA 2021. Terdiri dari 6 episode, miniseri Disney Plus ini tidak hanya akan menampilkan kembalinya Sam Wilson dan Bucky Barnes, tapi juga Sharon Carter, Helmut Zemo, dan beberapa lainnya. You couldn't have done that earlier. I hate you. Berlangsung setelah Avengers Endgame, The Falcon and the Winter Soldier harus jadi entry integral dalam fase keempat MCU saat Sam menerima perisai Cap, dengan Bucky siap membantunya. How does it feel? Like it's someone else's. It isn't. Loki, tanggal rilis TBA 2021. Avengers Endgame juga mengatur kembalinya Loki, tapi dari timeline alternatif. Dengan demikian, miniseri Disney Plus ini akan memungkinkan aktor Tom Hiddleston untuk sekali lagi memanfaatkan sisi nakal dari karakter tersebut. You just couldn't stay away, could you? Menggunakan Tesseract, Loki menghabiskan 6 episode perjalanan melintasi waktu dan melakukan putaran baru dalam sejarah. I'm gonna burn this place to the ground. Dougie Kamealoha MD, tanggal rilis TBA 2021.
Neil Patrick Harris memang sudah bukan umur 16 tahun lagi, tapi franchise Doogie Howser akan tetap hidup dengan reboot ini. Connie Kang yang bekerja dengan Harris di How I Met Your Mother menulis dan jadi produser eksekutif Doogie Kamealoha yang diambil Disney Plus untuk 10 episode. Call me crazy, but child actors were way better back in the 80s. Seperti pendahulunya, serial ini akan menyimbangkan drama medis, komedi, dan dilema remaja. Just Beyond, tanggal rilis 2BA musim semi 2021. Bagi siapa saja yang kecilnya tumbuh dengan Goosebumps, serial horor komedi ini pasti cocok buat kamu. Maybe I am crazy, but not crazy enough to let you do the talking for me. Berdasarkan novel grafis yang ditulis R.L. Stine, Just Beyond dipimpin oleh penulis Pride and Prejudice and Zombies, Seth Graham Smith. Musim pertama dengan 8 episode dimulai di Disney Plus nanti pas Halloween. Monster at Work, tanggal rilis TBA 2021. Monster Inc. keluar hampir 20 tahun yang lalu, tapi seri Disney Plus ini hanya tayang 6 bulan setelah film pertama. Walaupun Monster at Work memperkenalkan karakter baru seperti Tyler Tasmon, beberapa favorit penggemar juga kembali lagi, termasuk John Goodman sebagai Sully dan Billy Crystal sebagai Mike. We're working for a better tomorrow. Today! Semoga Boo juga muncul ya. What If, tanggal rilis TBA 2021. Ini adalah multiverse besar dan serial animasi Disney yang akan mengenang lagi momen-momen ikonik dari MCU, menunjukkan gimana mereka mungkin dimainkan dalam realitas alternatif. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys. Jeffrey Wright's Watcher berperan sebagai narator dengan beberapa aktor MCU yang mengulangi peran mereka. Episode pertama menampilkan suara Hayley Atwell Peggy Carter yang menggantikan posisi Steve Rogers sebagai tentara super. How'd you feel? Star Wars The Bad Batch, tanggal rilis TBA 2021. Karena sekarang The Clone Wars selesai, kita semua membutuhkan animasi Star Wars lagi. The Bad Batch bertujuan untuk ngasih itu, berpusat pada Clone Force 99 setelah Clone Wars. The cavalry has arrived! Acara Disney Plus dipimpin oleh Brett Rau. Sudah mengerjakan beberapa proyek Star Wars termasuk serial Rebels yang terkenal. Hawkeye, tanggal rilis TBA 2021. Sedikit informasi tentang serial TV Hawkeye ini. Sumber bahkan bervariasi. Apakah itu akan debut di Disney Plus pada 2021 atau 2022? Under different circumstances. This would be totally awesome. Bagaimanapun, tentu pastinya Jeremy Renner akan kembali sebagai Clint Barton, sementara Kate Bishop melakukan debut MCU-nya. I believe some of you know Kate Bishop. Oh, we've met. Secret of Sulphur Springs, tanggal rilis TBA 2021. Disney Channel umumnya dikenal dengan sitkom yang ringan, tapi Secrets of Sulphur Springs kelihatannya kayak salah satu acara aksi yang lumayan menyeramkan yang diambil network sejak So Weird. Serialnya tentang keluarga yang pindah ke hotel yang katanya berhantu, jadi tentu ini akan menjadi serial horor. The hotel is not haunted. What if the past doesn't want to be changed? Tron Light Cycle Run, tanggal rilis TBA Summer 2021. Tron was always something that really set a new bar for the aesthetics and how this sci-fi world could and should look. And we're redefining that, but we've created a whole new style for the grid that you're racing through. Sejak 2016, Tron Light Cycle Power Run sudah jadi salah satu wahana eksklusif Shanghai Disneyland. Orang Amerika akhirnya akan merasakan sensasi roller coaster sepeda motor di Magic Kingdom. Terletak di Tomorrowland gak jauh dari Splash Mountain. Wahana ini memperbesar kecepatan hampir 90 km per jam, menetapkan standar baru untuk roller coaster Disney. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, tanggal rilis TBA 2021. Sementara Avengers Campus sedang dibuat di California Adventure, Disney World mendapatkan bagian eksklusif Marvel-nya sendiri. Mengambil tempat Universe of Energy di Epcot, roller coaster tertutup ini bisa dilihat dari gerbongnya, yang wahananya sangat panjang. Walaupun bisa dibuka antara tahun 2021 dan 2022, tapi tetap harus bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Disney World. Quill, to make it through that, you'd have to be the greatest pilot in the universe. Lucky for us. The Walt Disney World Swan Reserve, tanggal rilis TBA 2021. Selama hampir 30 tahun, Hotel Swan dan Dolphin sudah jadi salah satu resort utama Disney World.
Marriott menambahkan hotel lain ke dalam Swan Reserve yang sampai sekarang dikenal sebagai The Cove. Berdiri di 14 lantai dengan 349 kamar, resort ini menarik bagi fans Disney manapun bagi yang punya poin Marriott. What an amazing way to wrap up our visit. Fireworks over Epcot. Now don't stay up too late. The French Dispatch, tanggal rilis TBA 2021. Kalau kamu baru-baru ini nonton Fantastic Mr. Fox di Disney Plus, kamu mungkin akan bersemangat untuk nonton film terbaru Wes Anderson. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. The French Dispatch mungkin membuat debutnya tertunda di Festival Film Cannes. Didistribusikan oleh Searchlight Pictures, film komedi ini banyak unsur Anderson-nya, dan juga aktor terkenal seperti Timothée Chalamet dan kolaborator Benicio del Toro. WandaVision, tanggal rilis 15 Januari 2021. Wanda and Vision, aren't we a five-pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Siapapun yang memutuskan bahwa sitcom Marvel Plus adalah cara untuk memulai fase 4 layak mendapatkan kenaikan gaji. Elizabeth Olsen dan Paul Bettany masing-masing kembali sebagai Wanda Maximoff dan juga Vision, yang menjanjikan perjalanan waktu melalui beberapa dekade format TV yang berbeda. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Walaupun mungkin terlihat seperti komedi, versi Wanda ini berjanji untuk menggali akar komiknya dan mengeksplorasi lebih banyak karakternya. Dan tentu kita nggak sabar. I think we finally get to go down some roads in comic books that are favorites and explore, and it's gonna be a wild ride. The Kingsman, tanggal rilis 12 Februari 2021. We are the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Kayak beberapa film lain dalam daftar ini, The Kingsman melakukan pengambilan gambar untuk rilis tahun 2020, tapi berulang kali ditunda karena corona. Franchise Kingsman adalah salah satu properti paling menarik yang muncul dari 20th Century Studios. Prequel yang disetting masa perang ini memperluas pengetahuan dengan Ralph Fiennes yang menjadi pusat perhatian. Real power lies in understanding who it is you're truly fighting. And how they can be defeated. Antlers, tanggal rilis 19 Februari 2021. Daddy? Film horor ini menyatukan beberapa talenta yang terkenal, termasuk sutradara Scott Cooper dari Crazy Heart, David S. Goyer dari trilogi Blade, dan pemenang Oscar Guillermo del Toro. Kerry Russell dan Jesse Plemons berperan sebagai dua saudara kandung dan juga bocah pendiam dan makhluk supernatural di Oregon. Something is going on with Lucas. These drawings belong to a student of mine. This is what was in the mine. Nggak jauh ya dari Gravity Falls. Everybody Talking About Jamie, tanggal rilis 26 Februari 2021. Abad ke-20 punya sejarah panjang film musikal klasik, dari The Sound of Music sampai Moulin Rouge. Akankah adaptasi pertunjukan panggung Inggris ini punya tradisi yang sama? Bagaimanapun, film itu harus menjadi terobosan besar bagi aktor Max Harwood, menjamin semua orang akan membicarakan Jamie. Raya and the Last Dragon, tanggal rilis 12 Maret 2021. Dari semua fitur animasi yang akan datang dari The Mouse House, Raya and the Last Dragon mungkin yang paling kami nantikan. Sebagian besar terinspirasi oleh budaya Asia Tenggara, film ini menjanjikan petualangan fantasi epik tentang pahlawan wanita kuat yang bekerja sama dengan naga air yang bisa bertransformasi untuk menghadapi monster. Now, to restore peace, I must find the last dragon. Bob's Burger, The Movie, tanggal rilis 9 April 2021. Father-daughter samurai team played by an actual father and daughter. It's like they based it on us. I know. We could sue. We won't, because we love these movies. But yeah, that's us.
Selama 10 tahun terakhir, Belchers telah memperkuat tempat mereka dalam sejarah pertelevisian sebagai salah satu keluarga animasi yang paling dicintai. Bob Burgers mungkin adalah tempat usaha yang kecil, tapi akan terkenal dalam film musikal ini yang menyatukan Bob, Linda, Tina, Jean, Louis, dan bahkan Kuchi Kopi. Ron's Gone Wrong, tanggal rilis 23 April 2021. Setelah Bob Burgers, Ron's Gone Wrong akan menjadi fitur animasi kedua yang dirilis oleh 20th Century Studios sejak menjadi divisi Disney. Ini juga akan jadi satu-satunya film abad ke-20 dari Locksmith Animation yang telah menjalin kemitraan dengan Warner Bros. Ron's Gone Wrong menceritakan kisah asli tentang seorang anak laki-laki, robot yang cacat, dan seluruh dunia yang dirajalela oleh AI. Black Widow, tanggal rilis 7 Mei 2021. We have to go back to where it all started, so they never do that to anyone again. We're family. We fight with you. Sulit dipercaya kalau udah lebih dari setahun sejak kita mendapatkan film MCU yang baru. Sementara banyak film Disney yang telah dipindahkan ke streaming karena COVID-19, Black Widow masih mengincar theatrical engagement. Semoga ini memulai film musim panas dengan gaya epik dan memberi Natasha Romanoff kisah mandiri yang pantas dia dapatkan. I made my choice. I'm done running. Cruella, tanggal rilis 28 Mei 2021. Glenn Close menerima nominasi Golden Globe untuk perannya sebagai Cruella de Vil dalam versi live action 101 Dalmatians tahun 96. I'm beginning to see spots. Sementara Close akan jadi produser eksekutif, dia meneruskan peran Cruella ke Emma Stone untuk kisah aslinya, yang mengeksplorasi bagaimana fashionista mendapat gaya dan obsesinya terhadap Dalmatian. But this comes before her story, so this leads to her, to where she becomes true greatness. Luca, tanggal rilis 18 Juni 2021. Melanjutkan tradisi Pixar membuat film tentang teman, Luca mengikuti persahabatan dua anak laki-laki, yang salah satunya kebetulan adalah monster laut yang menyamar. Dari Enrico Casarosa, sutradara pendek nominasi Oscar La Luna, film ini mengambil latar di sepanjang Riviera, Italia. Italia sudah jadi negara yang indah dan Pixar hanya bisa memperkuat keagungannya. Going back and observing with an eye for Luca was really exciting. We were sent to Cinque Terre to explore and collect inspiration. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, tanggal rilis 9 Juli 2021. Shang-Chi siap menjadi film MCU yang mengubah permainan karena beberapa alasan. Sebagai permulaan, ini adalah film pertama jagat sinematik yang berfokus pada pahlawan Asia, yang menyoroti aktor Tionghoa Kanada Simu Liu. Because there are no other title heroes in the MCU that look like myself or like you. Selain menjadi landmark untuk keberagaman, film ini akan mengguncang tahap 4 dengan pengenalan bahasa Mandarin yang asli. This is the Mandarin? No, it's embarrassing. Hi, Trevor Slattery. I know I'm shorter in person, but smaller, everyone says that. Jungle Cruise, tanggal rilis 30 Juli 2021. I've been looking for this tree longer than anybody. I've tracked the legend to every village, every island. Nothing. Selama lebih dari 6 dekade, Jungle Cruise sudah jadi atraksi favorit di Disney Park. Naik perahu sungai sudah terasa cocok untuk bioskop, dengan latar eksotis dan rasa petualangannya. The backside of water. It's the eighth wonder of the world. Dengan aktor bintang Rock dan Emily Blunt, dan kita bisa melihat Pirates of the Caribbean berikutnya. Deep Water, tanggal rilis 13 Agustus 2021. Mungkin film paling berorientasi dewasa dalam daftar ini. Deep Water menandai film pertama dalam hampir 20 tahun dari Adrian Lyne, yang membawakan kami Fatal Attraction dan Unfaithful. Film thriller erotis psikologis lainnya, film studios abad ke-20 ini dibintangi oleh Ben Affleck dan Ana de Armas sebagai pasangan suami istri yang terjebak dalam permainan pikiran. Who told you that? The Beatles, Get Back, tanggal rilis 27 Agustus 2021. The Beatles melewatkan kesempatan mereka untuk menyuarakan Vultures dalam The Jungle Book, tapi Disney akan memberikan penghormatan pada Fab 4 ini dalam bentuk film dokumenter. Peter Jackson, the director who did Lord of the Rings and various other great films, has got hold of, I think it's about 50
54 hours of film footage. Get Back pada dasarnya terdiri dari footage yang tidak terpakai dari dokumenter Beatles lain, Let It Be. Yang paling menonjol adalah konser di puncak gedung yang ikonik dari bandnya, menghidupkan kembali bagian utama dari sejarah musik. But there was a lot of joy, and I think Peter will show that. The Last Duel, tanggal rilis Oktober 15, 2021. I'm in Ireland. I'm about 2 weeks out from resuming a film I'm doing with Matt Damon. Antara Gladiator dan Kingdom of Heaven, Ridley Scott tahu banyak tentang mengarahkan sebuah epik sejarah. Are you not entertained? Are you not entertained? Adaptasi dari buku Eric Jagger ini menampilkan pemeran all-star yang meliputi Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, dan Ben Affleck. Di tengahnya adalah kisah nyata yang meriah tentang persahabatan, balas dendam, dan trial by combat. Eternals, tanggal rilis 5 November 2021. You just say yes and you cry and then you can't tell anybody anything, so then you cry some more. MCU akan dapat lebih banyak kosmik dengan Eternals keluar dari persembunyiannya untuk mempertahankan bumi. Sutradara Nomadland yaitu Chloe Zhao telah mengumpulkan ensemble all-star yang terdiri dari Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian T. Henry, dan Salma Hayek. Dan itu baru pemeran utamanya. Encanto, tanggal rilis 24 November 2021. Dari Moana, Mary Poppins Returns, sampai Hamilton, kamu gak akan salah kalau Lin-Manuel Miranda bekerja sama dengan Disney. There's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait. Punya salah satu sutradara dari Zootopia dan Tangled juga gak ada salahnya. Yay! Menceritakan seorang gadis Kolombia yang gak terlalu cocok dengan keluarganya yang kuat. Encanto terdengar kayak campuran musik dan juga magic. West Side Story, tanggal rilis 10 Desember 2021. Siap jadi salah satu penantang penghargaan utama studio abad ke-20 untuk tahun 2021. West Side Story mungkin hidup dalam bayang-bayang pemenang film terbaik 1961. Tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Dengan sutradara seperti Steven Spielberg dan pemeran pendatang baru berbakat, film ini berpotensi jadi salah satu remake musik terbaik sejak A Star Is Born. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Sequel dari Spider-Man Far From Home. Tanggal rilis 17 Desember 2021. Syukurlah Disney dan Sony berkompromi untuk film MCU solo ketiga Spider-Man. And it was really interesting for me to have these two studio heads what do you think? Yeah, it was like I don't know, a custody arrangement in a way. Sejauh ini Marvel belum memberikan detail apapun tentang gimana Peter akan menghadapi perubahan itu dari film sebelumnya. Spider-Man's real name is Spider-Man's name is Peter Parker. What the? Untuk saat ini, gimana pun, foto di set yang dibagikan oleh Tom Holland ini persis seperti yang kami butuhkan di tahun 2020. Gak sabar banget untuk lihat 2021. Hey, I need to find a way to keep my friends inside for the next few hours. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.